Oknum Madas. Hey gengs, lagi viral banget sebuah video yang bikin emosi publik mendidih. Seorang nenek lansia bernama Elina Wijajanti, 80 tahun, yang sudah puluhan tahun tinggal di rumahnya sendiri, diusir secara paksa dan rumahnya dihancurkan tanpa putusan pengadilan. Ini bukan hoax, ini nyata, dan kasusnya sedang diselidiki polisi. Kejadiannya pada 6 Agustus 2025, puluhan orang datang ke rumah sang nenek, menyeret keluar dia dan keluarganya, lalu merobohkan rumah tersebut sampai rata dengan tanah, tanpa ada putusan hukum apapun. Nenek Elina sudah melapor ke Polda Jawa Timur, menuntut keadilan dan ganti rugi atas rumahnya yang dihancurkan. Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, mengecam keras kejadian ini dan menyebutnya brutal serta tidak manusiawi, serta mendesak aparat menindak tegas pelaku lewat jalur hukum. Dalam kasus ini, muncul nama seorang pria bernama Samuel yang mengaku telah membeli rumah tersebut. Namun klaim ini masih dipersoalkan secara hukum dan menjadi pemicu sengketa. Dan yang bikin makin miris, saat nenek Elina diseret paksa keluar rumah, barang-barang pribadinya ikut raib. Kerabat sang nenek menyebut AC, peralatan dapur, mainan anak-anak, bahkan sepeda motor ikut hilang entah kemana. Semua itu diduga terjadi saat aksi pengusiran oleh oknum Madas. Wah. Kalau ini bukan bentuk kezaliman, lalu apa? Rumah diratakan, orang tua diseret, barang hilang, dan semua dilakukan tanpa keputusan pengadilan. Bener-bener keterlaluan. Untuk lihat langsung bagaimana kejadian ini terjadi, tonton dulu videonya sampai habis ya gengs, biar kita semua tahu sejahat apa praktik main hakim sendiri ini. Mereka nggak berani, cuman iya ada, cuma dikasih masuk di. Saya kan bilang, loh Bapak kok mau bongkar? Apakah sudah dari surat pengadilan? Oh nggak ada, sudah. Jadi sepihak Pak. Dari mana itu orangnya itu? Dari mana? Dari ormas juga kan. Ormas apa? Oknumnya? Bajunya Madas waktu itu Pak. Oknum Madas? Iya. Orang seluruh Surabaya akan mengecam tindakan ini, bahkan seluruh Indonesia. Saya yakin ini. Ya oknum seperti ini, tolong organisasi Madas ini ditindak tegas, laporkan ke kepolisian orang-orang seperti ini. Kalau enggak nanti orang seluruh Indonesia akan mengecam saudara semuanya. Ini Pak RT-nya Pak. Pak RT. Nah ini RW juga. Ya apa? Wingi ya apa? Kok moro-moro RW enggak langsung bertindak dah. Dan kemarin istrinya ini datang ke rumah saya. Pak, jangan lapornya dulu. Lapor ke Pak ya. Loh sudah Pak. Nah iya masih juga tuh. Iya. Kalau Pak RT membutuhkan saya pasti nggak tunggu. Kalau saya melangkai Pak RT, saya nggak enak sebenarnya. Saya sudah laporan ke RT. Saya bahkan juga laporan sama menantu saya di RW. Sudah saya tanyakan. Enggak, yang dikecam itu seluruh warga, seluruh rakyat Indonesia. Ini tindakan brutal, tindakan tidak manusiawi. Sampean Pak RW, sampean Pak RT. Pak RT, ibu ini kan usia 80 tahun, seorang perempuan. Masa dianiaya seperti itu diam aja warga di sini? Ini apapun nama oknum ormas itu, ini dikecam seluruh orang Indonesia ini. Termasuk RT RW tidak ada kemauan untuk membela nenek ini juga mendapat suatu kecaman. Saya sebagai kepala daerah mengecam sampai ini mas, aduh ya apa ya menipu. Samuel ini siapa? Ambil nomor Samuel. Halo, Samuel. Sampean tak tunggu di lokasi yang terjadi kemarin itu. Tak tunggu sekarang ya. Kalau enggak, saya datang ke rumah sampean. Sampean pilih datang ke sini atau saya sama Masa datang ke rumah sampean. Samuel ini orang mana? Sampean sudah tahu Samuel, namanya Samuel? Saya tahunya cuma di sini. Sebentar, sampean berarti pernah sering komunikasi dengan namanya Samuel. Dia datang ke rumah saya. Loh, ini datang ke rumah, indikasinya kan jelas ini. Dia datang ke rumah saya itu minta teken, katanya ini sudah dibeli. Saya lihat surat-suratnya, Pak, tolong diselesaikan dulu. Itu masih ada yang penghuninya. Saya tidak tahu itu penghuninya siapa. Terus Pak Samuel ini tahu penghuninya siapa? Iya, sebentar. Ini kan ada omongan seperti ini. Pak RW, Pak RT ya saya ingatkan. Sampean seolah-olah bela namanya Samuel. Benar. Aku tanya, Samuel tinggal di mana? Kita mau ke sana. Bila belain siapa? Omong kosong kalau sampean nggak tahu. Omong kosong kalau sampean nggak tahu. Dia tinggal di sini, saya belum tadi itu sudah. Lah iya. Sampean juga dilahirkan dari seorang ibu. Kalau teraniaya seperti ini wong saya Indonesia lo nggak terima Pak, nggak terima wong saya Indonesia lagi. Apalagi cuma ormasnya dibayar, baru Pak Samuel. Iya. Waduh. Iki apa iki? Beli sama Tante Elisa. Terus 14 Pak. Tahun berapa? 14. Ada semuanya surat. Ada semuanya. Surat apa?
Letter C-nya ada, surat jual belinya ada. Lengkap, Pak. Letternya dari mana? Dari kelurahan, Pak. Dari kelurahan. Dari kelurahan. Ya. Dia bilang mengatasnamakan ormas. Cari Yasin. Barang-barangnya sampai sekarang dikeluarkan secara paksa. Bahkan surat-suratnya yang ada di lemari pun ini sudah hilang. Terus siapa yang tanggung jawab? Sudah saya kembalikan semua. Kembalikan kemana? Sari. Kemana? Sari Padel. Kamu terima nggak barang nggak? Ada. Kamu nggak ngambil yang di situ? Iya, Yang saya ngomong ijazahmu. Betul ya? Yang lain mana? Sudah saya AC semua hilang, Pak. Sampai peralatan dapur, permainan, Ada motor. cucu saya, motor semua nggak ada, Pak. Salah itu salah, sangat salah, wis salah. Wong saya Indonesia nyatane iku salah sampean. Surabaya paling ribut, Pak. Iya, Pak. Sertifikatnya barang hilang gitu. Sertifikat apa, Pak? Dia punya sertifikat. Ada. Oh dia. Bilang nggak Oh ada. sudah diblokir kok. Saya tuh ditelepon Jakarta itu, tolong lihat nenek ini jadi. Loh kok ngene tuh, Pak. Pembongkaran paksa seperti ini salah. Salah, salah. Gak ono wong saya Indonesia sing bener sampean kan. Nyalano sampean yo. Kalau sing bener. Oke gengs, sekarang gue mau nanya ke kalian. Menurut kalian, kejadian seperti ini masih bisa dianggap sepele? Apalagi kalau sudah melibatkan ormas. Iya, ormas. Jujur aja menurut gue pribadi, banyak ormas hari ini sudah salah kaprah, terutama yang membawa nama suku sebagai identitas organisasinya. Ini sangat berpotensi memecah belah persatuan. Kita ini bukan lagi hidup di zaman penjajahan, bukan juga di era komunikasi zaman batu, di mana antar daerah sulit terhubung dan persatuan harus dibangun lewat kelompok kedaerahan. Dulu, organisasi kepemudaan seperti Jong Java, Jong Celebes, dan lainnya lahir karena komunikasi terbatas, bangsa masih dijajah, persatuan antar suku sangat dibutuhkan untuk melawan penjajah. Tapi konteks itu sudah tidak relevan hari ini. Sekarang kita hidup di era komunikasi instan, internet di mana-mana, satu negara, satu hukum, satu persatuan. Kalau hari ini masih ada ormas yang berdiri dengan alasan suku, lalu bertindak seolah di atas hukum, pertanyaannya sederhana, ini mau jaga persatuan atau justru merusaknya? Karena ketika identitas suku dibawa ke ranah kekuasaan dan intimidasi, yang lahir bukan solidaritas, tapi ketakutan dan perpecahan. Gimana menurut kalian, gengs? Apakah ini masih bisa ditoleransi? Atau justru sudah waktunya kita bersuara lebih keras? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.